Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Putri Handayani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisa kurikulum prototipe, di mana ini adalah salah satu tugas terstruktur dari mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ulfah Agung Rayanti, SPD, MPD. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kurikulum prototipe itu sendiri. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Strategi pengembangan kurikulum prototipe itu fokus kepada pelatihan sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kurikulum prototipe, mempercepat peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, mengembangkan komunitas belajar, serta adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap atau learning journey. Penerapan kurikulum prototipe dilakukan melalui tahapan berdasarkan kapasitas dan penetapan target oleh satuan pendidikan. Adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum prototipe, yang pertama kelebihannya yaitu kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang dapat mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu pengembangan soft skills dan karakter. Fokus pada materi esensial dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level. Yang kedua yaitu kurikulum prototipe ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang artinya melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang ketiga yaitu kurikulum prototipe mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa dan memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Yang terakhir yaitu kurikulum prototipe telah diimplementasikan di sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan SMK PK sejak tahun 2020. Adapun kekurangan pada kurikulum prototipe itu sendiri, yang pertama yaitu prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 hanya menggunakan salah satu model pembelajaran saintifik yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang kedua, waktu kegiatan yang dituliskan dalam prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 harus disesuaikan oleh guru. Yang ketiga, guru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penilaian pada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 untuk setiap siswa karena tiap siswa memiliki pencapaian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum prototipe yaitu pada kurikulum 2013 yang pertama, kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan daerah dan peserta didik. Yang ketiga, mapel informatika bersifat pilihan, padahal kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat, pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu per minggu tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan. Yang kelima, pendekatan tematik jenjang PAUD dan SD dan mata pelajaran jenjang SMP, SMA, SMK merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Yang keenam, struktur kurikulum pada jenjang SMA yang memuat mata pelajaran pilihan atau peminatan kurang memberikan keleluasaan bagi siswa. Sedangkan pada kurikulum prototipe, itu yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Yang mana kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga yaitu kontekstualisasi dan personalisasi. Materi selanjutnya yaitu implementasi kurikulum prototipe dalam dunia pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pandemi mengharuskan adanya penyesuaian strategi untuk mengatasi kehilangan pembelajaran atau learning loss.
Kemendikbudristek berencana akan memberikan opsi kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Salah satunya melalui kurikulum prototipe yang merupakan lanjutan dari kurikulum masa khusus pandemi COVID-19 atau kurikulum darurat. Kepala BSKAP menjelaskan bahwa kurikulum prototipe bertujuan untuk memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa, seperti literasi dan numerasi. Materi yang terakhir yaitu implementasi kurikulum prototipe di sekolah dasar, yaitu yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPAS. Yang ketiga, Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, materi telah disampaikan semua. Di sini dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisikan rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama tahun 2022 sampai tahun 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Pandemi telah menimbulkan kehilangan pembelajaran learning loss, literasi, dan numerasi yang signifikan. Demikianlah paparan mengenai analisa kurikulum prototipe. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.